Oke, coba deh kita lupain dulu semua berita utama dan headline yang seliweran. Kalau kita mau benar-benar ngerti konflik Iran-Israel, kita harus coba cara yang beda, sebuah meditasi strategis. Kita bakal bongkar filosofi di balik mesin perang mereka yang ternyata jauh lebih dalam dan kuno dari yang kita kira. Kerangka berpikir kita kali ini datang dari sebuah metafora kuno Lao Tse, yang bunyinya, pedang yang terlalu tajam mencoba memotong air yang tak berujung. Kutipan ini, seperti yang bakal kita lihat, benar-benar jadi kunci buat nangkep esensi dari benturan strategis yang lagi terjadi. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Ini bukan sekedar perang antar negara. Bukan sama sekali. Ini adalah benturan dua paradigma, dua filosofi yang ibarat langit dan bumi. Pedang melawan air. Oke, sekarang mari kita bedah metafora ini lebih dalam. Apa sih sebenarnya arti pedang dan air dalam konteks strategis modern ini? Menurut analisis Profesor Zheng yang jadi dasar pembahasan kita, Israel itu adalah sistem presisi tinggi. Inilah si pedang, tajam, cepat, mematikan. Sistem yang dirancang buat melenyapkan ancaman pakai teknologi paling canggih. Nah, sebaliknya, Iran adalah sistem ketahanan tersebar. Inilah si air. Dia nggak melawan balik dengan kekuatan, tapi dengan daya tahan. Dia menyebar, merembes, dan pelan-pelan mengikis lawannya dalam sebuah perang atrisi jangka panjang. Terus, gimana filosofi yang bertolak belakang ini diterjemahin ke dalam doktrin militer yang beneran? Yuk kita lihat gimana si pedang dan si air ini kalau beneran berantem. Doktrin Israel namanya paradigma pedang kilat. Kuncinya di sini tuh geografi. Karena mereka nggak punya wilayah yang luas buat mundur, satu-satunya pilihan mereka adalah serangan pencegahan. Tujuannya? Dekapitasi. Memenggal kepala ular sebelum sempat gigit. Caranya ya lewat keunggulan teknologi mutlak, serangan cyber, dan presisi setingkat operasi bedah buat melumpuhkan lawan dalam hitungan jam, bukan hari. Iran, di sisi lain, mainin permainan yang beda banget. Paradigma kedalaman strategis. Mereka sadar nggak bisa tandingin teknologi Israel, jadi ya mereka nggak coba. Sebaliknya, mereka ciptain kedalaman strategis di luar perbatasan mereka, lewat jaringan proksi yang luas. Tujuannya bukan dekapitasi, tapi atrisi asimetris, menguras narasi pedang dengan ribuan tusukan kecil, pakai drone dan roket murah buat memancing serangan mahal, maksa si pedang buat terus nebas ke sana kemari sampai akhirnya tumpul sendiri. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di satu sisi ada Israel, tujuannya dekapitasi, metodenya teknologi, filosofinya eliminasi. Ini adalah energi yang, api yang berkobar terang dan cepat. Di sisi lain ada Iran, tujuannya atrisi, metodenya proksi, filosofinya menguras lawan. Ini adalah energi yin, air yang sabar, gigih, dan pada akhirnya bisa membentuk batu sekalipun. Tapi kan doktrin militer itu cuma hardware-nya. Di baliknya ada software-nya, jiwa sebuah bangsa, ideologi yang jadi sistem operasinya. Sekarang yuk kita lihat software yang ngejalanin kedua mesin perang ini. Buat Israel, ideologi mereka ditempah dalam api sejarah dan bisa diringkas jadi dua kata, tidak akan pernah lagi. Ini adalah survivalisme eksistensial yang lahir dari trauma kolektif. Dari trauma inilah muncul obsesi terhadap keamanan absolut, sebuah dorongan buat nggak cuma bertahan hidup, tapi juga mendominasi setiap ancaman. Teknologi bagi mereka udah bukan lagi alat, tapi perisai eksistensial. Ideologi Iran, sebaliknya, adalah teokrasi perlawanan global. Bagi mereka, konflik ini bukan sekedar sengketa geopolitik biasa, tapi sebuah perjuangan kosmik yang membentang lintas generasi. Kemenangan itu nggak diukur dari pertempuran yang dimenangkan atau wilayah yang direbut, tapi dari ketahanan ideologis. Siapa yang punya nafas paling panjang, dialah pemenangnya. Inilah inti dari sabar strategis. Dan perbedaan ideologi ini ngebawa kita ke perbedaan paling fundamental dari semuanya. Cara mereka melihat waktu. Bagi Israel, waktu itu linier dan terus menipis. Setiap pertempuran itu rasanya final. Satu kekalahan bisa berarti kiamat. Nah, bagi Iran, waktu itu siklikal. Berputar dan gak ada habisnya. Sejarah berpihak pada mereka. Kekalahan taktis hari ini cuma ria kecil di samudra kemenangan strategis yang mereka yakini pasti akan datang. Jadi, apa yang terjadi ketika pedang yang gak sabaran ini akhirnya menebas air yang tak berujung? Ketika dua paradigma ini akhirnya berbenturan dalam perang terbuka? Menurut skenario Profesor Jiang, hasilnya bukanlah perang seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Perang gak akan dimulai dengan ledakan, tapi dengan keheningan. Langkah pertama, kebutaan digital.
Israel ngelancarin serangan cyber masif buat bikin Iran lumpuh total. Balasannya kejenuhan sistem. Iran ngelepasin ribuan rudal dan drone. Tujuannya bukan buat ngehancurin, tapi buat bikin Iron Dome kewalahan. Langkah ketiga yang nggak terhindarkan, intervensi global. Amerika keseret masuk, sementara China dan Rusia ngasih dukungan logistik buat Iran. Dan puncaknya, krisis ekonomi. Selat Hormuz ditutup dan ekonomi seluruh dunia bisa lumpuh. Setelah semua debu pertempuran hilang, nggak akan ada parade kemenangan. Nggak ada pihak yang benar-benar menang. Yang tersisa, menurut prediksi ini, adalah sebuah keseimbangan dalam kelelahan. Sebuah perdamaian yang lahir bukan dari kebijaksanaan, tapi murni karena kehabisan tenaga. Gimana nasib Israel? Mereka mungkin menang secara militer, tapi ini kemenangan yang mahal banget. Citra tak terkalahkan mereka hancur. Ekonomi mereka porak-poranda. Dan ironi terbesarnya, setelah ngabisin segalanya buat bangun tembok yang lebih tinggi dan pertahanan yang lebih kuat, rakyat mereka justru merasa jauh lebih nggak aman dari sebelumnya. Terus Iran gimana? Negaranya mungkin hancur lebur. Infrastrukturnya bisa balik ke zaman batu. Tapi rezimnya yang dibangun di atas ideologi ketahanan, kemungkinan besar bakal tetap berdiri. Dan dari puing-puing itulah sebuah tatanan regional baru lahir. Yang lebih terisolasi, lebih keras, dan yang paling penting, secara definitif mengakhiri era hegemoni Barat di Timur Tengah. Jadi ya inilah hasil akhirnya. Bukan kemenangan buat satu pihak, tapi kerugian buat semua. Dunia nggak dapat tatanan baru yang stabil, melainkan multipolaritas yang terluka. Sebuah arena global di mana semua kekuatan besar, baik regional maupun dunia, keluar dari konflik ini dalam keadaan pincang dan lebih lemah dari sebelumnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Setelah semua kehancuran itu, apa musuh terbesar mereka beneran satu sama lain? Atau jangan-jangan musuh yang sebenarnya adalah kesombongan mereka sendiri, keyakinan buta bahwa cara pandang mereka lah yang paling benar? Karena pada akhirnya, perang ini nggak akan selesai dengan penandatanganan perjanjian atau parade kemenangan. Ia akan berakhir dalam sebuah keheningan yang mencekam, momen di mana si pedang yang tajam dan si air yang tak berujung sama-sama menatap ke dalam jurang, dan sadar bahwa ideologi mereka lah yang membawa mereka ke sana. Sebuah pelajaran tentang kerendahan akti yang didapat dengan harga paling mahal, nyaris punah.